Perkenalkan, nama saya Ria Astia Rahab. Saya angkatan 33 peserta Laser CPNS kelompok 2 nomor urut 17. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan mind mapping mengenai komitmen mutu. Dapat dilihat di mind mapping ada 6 akar mind mapping. Yang pertama yaitu mengenai konsepsi dasar komitmen mutu, yang kedua nilai-nilai dasar orientasi mutu, yang ketiga pendekatan inovasi, yang keempat membangun komitmen, dan yang kelima yaitu berpikir kreatif. Yang pertama yaitu mengenai konsepsi data dasar. Ada 4. Yang pertama efektivitas, di mana sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, di mana efisiensi ini ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Selanjutnya inovasi, di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar, teknologi, atau persaingan. Dan selanjutnya yaitu mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, itulah mutu yang harus dipenuhi oleh seorang aparatur sipil negara. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yang pertama yaitu 5 pilar TQM, di mana ada produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen ini saling ketergantungan. Dan yang kedua yaitu fishbone manajemen mutu, dapat dilihat di mind mapping, di mana institusi pemerintahan didorong oleh perencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, sosialisasi mutu, implementasi dan pengawalan mutu, serta output dan outcome ini dengan mempunyai tujuan yang sama, itu kinerja bermutu. Nah, selanjutnya pendekatan PDCA, di mana P itu plan, D itu do, C itu check, dan A itu action, yaitu plan itu merencanakan, do itu melaksanakan, check itu memeriksa ulang, dan yang action yaitu bergerak. Selanjutnya tanggung jawab mutu, di mana ada level yang paling rendah yaitu basic unit level. Tanggung jawab mutu bisa dilihat dalam gambar yang ada di mind mapping. Tanggung jawab mutu pada setiap level organisasi. Pada level puncak yaitu ada corporate level, di mana bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Selanjutnya ada pada level strategis, business unit level. Tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Selanjutnya ada pada level fungsional, bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Selanjutnya yaitu yang paling rendah, yaitu sedangkan pada level unit dasar, tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Implementasi nilai dasar orientasi mutu yang pertama yaitu komitmen pada kepuasan customer. Di sini saya sebagai guru berarti yaitu komitmen pada untuk mengajar siswa menjadi lebih cerdas. Selanjutnya cepat, tepat, ramah. Yang ketiga melayani dengan hati. Yang keempat melindungi dan mengayomi siswa. Yang kelima yaitu perbaikan kelanjutan. Setelah diberikan pelajaran kita evaluasi supaya selanjutnya menjadi lebih baik. Pendekatan inovasi ada 2. Yang pertama yaitu produktivitas, yaitu motivasi, kemampuan, dan yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas. Dimana jika produktivitas bernilai tinggi maka kita disebut produktif, namun jika produktivitas nilainya rendah maka itu disebut tidak produktif. Nah, selanjutnya pendekatan inovasi yaitu ada penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Seperti yang kita ketahui, penemuan yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dan duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu sintesis, di mana cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan pada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang kelima yaitu menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Selanjutnya berpikir kreatif, yaitu
kita sebagai ASN yaitu harus berkreativitas dalam pelayanan kita. Nah, selanjutnya aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Ada 4. Yang pertama orientasi kepada publik, yaitu orientasi kepada siswa. Orientasi kepada mutu, yaitu bagaimana pembelajaran yang kita berikan meningkat. Yang ketiga, sikap dinamis, proaktif, dan inovatif, yaitu kita harus berinovasi agar siswa itu tidak bosan. Selanjutnya yaitu cara kerja tim atau kolektif, di mana kita harus juga sharing kepada sesama teman kita guru. Demikian mind mapping dari saya. Berikut implementasi aktualisasi dari nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama yaitu nilai efektivitas dan efisiensi. Di sini saya membuat materi pembelajaran PowerPoint. Selanjutnya inovasi pembelajaran, saya membuat video pembelajaran mengenai wujud zat. Zat padat, contohnya seperti batu, zat cair seperti air dalam gelas ini, dan zat gas seperti balon ini. Selanjutnya nilai mutu, saya mengajar di kelas untuk yang luring, dan selanjutnya di sini video juga saya mengajar ke rumah-rumah. Demikian mind mapping dan implementasi saya. Terima kasih.